Baik, di video kali ini saya akan menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut dengan terminal REPL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan mengurainya ke dalam kode JavaScript, sedangkan eval merupakan mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan yang terakhir adalah loop, merupakan mengulang tiga langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal. Kita masuk ke yang berikut, yaitu menjalankan terminal REPL. Kita buka terminal RPL menggunakan CMD. Langsung saja. Yang berikut saya akan mengetikkan dengan node. Dan setelah itu saya akan memilih perintah JavaScript, misalnya sebagai berikut. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini saya masuk ke dalam pertambahan. Yang berikut saya masuk ke dalam perkalian. 3 dikalikan dengan 5 adalah 15. Selanjutnya adalah konsole. .log dengan buka kurung pada tanda petik node .js tanda petik tutup kurung. Selanjutnya enter. Di sini sudah mencetak node.js. Kemudian kita akan coba lagi, yaitu var x sama dengan 5. Setelah itu enter. Yang berikut var dengan i. Setelah itu enter. Kemudian kita bisa buat dalam perulangan. Misalnya for buka kurung dari i dengan 0 tanda titik koma. Setelah itu i dengan tanda lebih kecil dari x tanda titik koma, dan i ditambah langsung saja tutup kurung spasi kurung buka kurung kurawal dengan ketik konsol dengan .log. Setelah itu buka kurung i, tutup kurung, dan tutup kurung kurawal, dan enter.
Oke. Di sininya berhasil. Selanjutnya saya akan membuat kata under 5. Kata under 5 ini menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Ya, ini merupakan kata under 5 ya teman-teman. Bukan saya akan membuatnya lagi, tetapi ini sudah menjadi tanda itu ya, perintah yang menunjukkan bahwa perintah yang tidak bisa dieksekusikan kembali mengembalikan nilainya. Selanjutnya kita akan belajar menulis ekspresi. Sebagai contohnya, misalnya 9 dikalikan dengan 11, hasilnya 99. Yang berikut satu contoh lagi dengan buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung 2 ditambah 3 tutup kurung dikali dengan buka kurung 6 dikalikan 6 dikurangkan dengan 3. Sini tutup kurung dan enter. Di sini kenapa hasilnya 15 ya teman-teman? Di sini menggunakan variabel 2 tambah 3 hasilnya 5. Sedangkan 6 kurang 3 hasilnya 3. Maka 5 dikalikan dengan 3 sama dengan 15. Yang berikut kemudian saya akan membuat contoh lagi dengan kita tulis misalnya 14% yang nantinya akan kita melihat hasilnya 14. Misalnya 14% 4 hasilnya berupa 4. Setelah itu kita akan menulis lagi 14 atau mengetiknya lagi 14 dikalikan dengan 4 hasilnya 3,5. Yang terakhir adalah 2 dikalikan dengan 6 hasilnya 64. Yang berikut kenapa hasilnya 64? Di sini merupakan dari 24 dikalikan dengan 6. 4 dikalikan dengan hasilnya 64. Yang berikut kita akan mengenai selanjutnya. Nah, ekspresi selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Pada Node.js, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Misalnya 2 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita tulis contoh underscore dari dikalikan lagi dengan underscore hasilnya ada 36. Kenapa hasilnya 36 ya teman-teman? Karena di sini menyatakan bahwa underscore itu merupakan nilai terakhir dari angka tersebut. Selanjutnya kita akan melihat
hasil terakhirnya. Atau kita membuat satu contoh lagi, misalnya underscore dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 36. Kenapa hasilnya 36? Maaf, hasilnya 72 karena dari underscore, dari nilai terakhir adalah 36. 36 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 72. Selanjutnya kita menggunakan variabel-variabel yang dapat didefinisikan dengan tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru ditampilkan ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris pada kode berikut. Kita ketik dengan A sama dengan 3. Maka adalah enter. A ini merupakan nilai dari variabel. Yang berikut var B. Var B sama dengan 4. Langsung saja enter. Di sini dia menyatakan otherwise. Berarti nilai tidak bisa dikembalikan lagi. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan di layar. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Misalnya untuk perhitungan sebagai berikut. Contohnya, A dikalikan dengan B, hasilnya 12. Karena nilai A merupakan nilai variabelnya 3, sedangkan nilai B merupakan nilai variabelnya B dengan nilainya 4. Namun di atas saat ini kita tulis variabel B sama dengan variabel var B sama dengan 4. Langsung saja enter. Di sini masih menyatakan under 5. Maka dia tidak bisa mengembalikan nilai. Tapi jika kita panggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan panggil. Misalnya nilai B sama dengan 4. Jadi A kali B sama dengan 12. Contoh saja, A dikalikan dengan B sama dengan 12. Atau kita bisa pakai contoh lainnya. 2 dikalikan dengan buka kurung A tambah B tutup kurung. Hasilnya adalah 14. Maka diperoleh dari A sama dengan 3, A3, B, sama dengan 4. Maka 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 kali 2 sama dengan 14. Yang berikut kita pakai contoh lain. Kita gunakan konsole .log buka kurung tanda petik dengan nilai A titik 2
tanda petik tambah A tutup kurung enter. Oke. Di sini menyatakan hasilnya nilai A. Nilai A sama dengan 3 atau nilai A sama titik 2 sama dengan 3. Yang berikut lagi saya akan perintahkan yang terdiri dari beberapa baris. Misalnya untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan, kita ketik langsung saja dengan var sama dengan adalah bilangan positif yang nantinya akan tutup kurung dengan tekan enter. Kenapa 10 adalah nilai bilangan positif? Yang berikut kita langsung lagi. Lanjutan dan barisan sebelumnya. Yang berikut kita akan membuat fungsi. Di sini
Saya akan membuat fungsi. Kita ketik function tambah A, B. Di sini hasilnya sudah akan ditambahkan. Misalnya Funtime tambah buka kurung A, B, tutup kurung kurawal. Saja sudah dienterkan. Setelah itu kita akan mengetik dari rantai ditambah A ditambah B, langsung saja enter. Setelah itu kita tutupi, akhiri dengan kurung kurawal. Nah, enter. Di sini hasilnya yaitu undervice. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi, hasil dari penjumlahan itu kita simpan dalam variabel hasil. Misalnya hasil sama dengan buka kurung 13 hasil sama dengan tambah buka kurung 86. Setelah itu tutup kurung. Langsung saja enter. Ya, di sini hasilnya adalah 99. Sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan dari 13 tambah 86. Di sini kita akan memanggil hasil dari perhitungan dari 13 tambah 86. Kita akan ketikkan dengan hasilnya itu adalah 99. Kemudian kita juga langsung menampilkan di layar. Misalnya tambah dari buka kurung 1, kita langsung saja mengetik Funtion tambah dari buka kurung 1,2 tutup kurung, langsung saja kurung kurawal, enter. Di sini menyatakan salah, error.
Itu hasilnya adalah 3. Yang berikut saya akan membuat satu contoh lagi dengan 8 ditambah dengan 9. Hasilnya adalah 17. Di sini kita membuat fungsi tambahan. Parameternya misalnya A, B, kemudian di return nilainya A tambah B. Jadi saat kita menulis tambah 8,9, maka dia akan mengembalikan nilainya berupa A ditambah B. Selanjutnya kemudian kita jumlahkan dari nilainya yang dikembalikan. Selanjutnya kita akan membuat objek. Di sini saya akan membuat contoh dengan var dari obj sama dengan new objek dari n buka kurung, setelah itu enter. Di sini masih saja error cmd. Yang berikut yaitu saya akan ketik var dengan obj tanda sama dengan new objek dengan tutup kurung tanda kurung. Di sini obj ini kalian bisa ganti dengan kata-kata misalnya nama orang atau apa saja, terserah dari teman-teman ya. Langsung saja enter. Oke. Selanjutnya saya akan mengetik obj dari dot alas sama dengan 3. Saya akan ketik 5. Oke, hasilnya dengan 5. Setelah itu saya akan membuat lagi dengan obj dot tinggi dengan sama dengan 6. Oke. Setelah itu saya akan buat obj dot luas sama dengan chain dengan buka kurung, setelah itu buka kurung kurawal dengan return buka kurung dari obj dikali dot alas dikali dot alas dikali dengan obj dot tinggi.
Terus setelah itu tutup kurung dibagi dengan 2 dan tutup kurung kurawal, enter. Oke, di sini sudah hasilnya ada Valentine Animals. Setelah itu saya akan memanggil metode luas dengan tutup kurung kurawal. Setelah itu enter dan obj luas dot luas tutup kurung, enter. Oke, di sini sudah dapat kita lihat objek alasnya misalkan 5, sedangkan objek tinggi sama dengan 6. Kemudian untuk objek luas diperoleh dari Valentine. Dia menambahkan nilai berupa objek alas dikali dengan objek tinggi dibagikan dengan 2. Jadi, ketika kita mengetik objek luas, maka dia akan melakukan perhitungan ada di bagian rantai ini, dan hasilnya dikeluarkan dengan angka pada contoh yang akan kita buat project dengan nama OBJ dan mempresentasikan objek segitiga. Namun, objek segitiga yang memiliki 2 properti, yaitu alas kali tinggi dan 1 metode luas. Sekali lagi, saya akan contohkan satu lagi dengan var dari OBJ sama dengan new object dengan tutup kurung, enter OBJ dari dot alas sama dengan 3. Sini juga ganti dengan tinggi. Oke. Setelah itu saya akan masukkan atau membuat lagi dari OBJ dot luas dengan find time buka kurung
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perintah-perintah ke dalam terminal REPL. Yang pertama, Ctrl C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Yang berikut, Ctrl C 2 kali, yaitu menandakan keluarnya dari terminal REPL. Setelah itu, yang ketiga adalah Ctrl D, yaitu keluar dari terminal RPL. Tombol panah atas dan bawah di keyboard untuk menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Yang keempat, tombol tab. Tombol tab melengkapi perintah yang ditulis. Yang berikut, kelima, help atau tanda titik help menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Yang keenam, tanda titik break itu keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Yang ketujuh adalah tanda titik clear, yaitu sama seperti tanda titik break. Yang kedelapan, tanda titik save itu atau nama filenya menyimpan perintah di dalam terminal REPL di file. Yang terakhir adalah tanda titik close, yaitu dot nama file, dot membuat perintah dari dot file ke dalam terminal RPL. Yang selanjutnya kita akan menghentikan terminal .rpl. Kita dapat menggunakan Ctrl C dan mari kita coba. Kita langsung saja Ctrl C 2 kali. Oke. Di sini saya akan menekan atau memasukkan dengan angka atau variabelnya 3 sama dengan 3. Setelah itu saya akan masukkan lagi dengan variabel B sama dengan 4. Oke, selanjutnya saya akan masukkan lagi variabel A dikali variabel B. Langsung saja enter. Oke, di sini menghasilkan angka 12 ya teman-teman, karena dari variabelnya dari A itu adalah nilainya 3, sedangkan dari variabel B itu nilainya 4. Perlu diketahui ya teman-teman, untuk undefined itu merupakan nilai yang tidak dapat dikembalikan lagi. Setelah itu saya akan memberikan satu contoh lagi dengan 12 dikalikan dengan buka kurung A tambah B tambah B tutup kurung sama dengan enter, yaitu 84. Kenapa hasilnya 84 ya teman-teman? Karena 12 dikalikan dengan 7 itu dihasilkan dari variabel A tambah variabel B, yaitu 12 dikalikan dengan 3 tambah 4 sama dengan 84. Oke, untuk penutupan terminal REPL
kita ketik eksis, tanda titik eksis. Kemudian tekan tombol tab untuk melengkapi, kemudian enter. Kita langsung saja. Saya akan mengetik atau membuat itu tanda titik eksis. Exit, enter. Oke. Selain Ctrl C yang ditekan 2 kali, itu juga dapat menggunakan tombol tanda titik eksis atau dot eksis. Sedangkan untuk Ctrl D itu untuk keluar dari terminal. Oke, saya akan menekan Ctrl D. Ini sudah termaksud dalam Ctrl D ya teman-teman, atau yang sudah saya keluarkan dan sudah menekan tombol eksis tadi. Oke, sekali lagi saya akan mencoba dengan menekan Ctrl D. Oke, sekarang kita keluar dan tampilan atau terminal ini. Sekian dari saya teman-teman. Maaf jika ada yang salah.